Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Frin Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pohon tumbang timpa sebuah mobil yang melintas di Banjarnegara. 6 dari 14 penumpang alami luka-luka. Diduga langgar aturan pemilu. Video dukungan kepada pemerintahan Jokowi oleh sejumlah perangkat desa di Rembang tersebar luas. Dinilai ganggu lalu lintas menuju bandara, pedagang kaki lima dilarang berjualan di Jalan Madukoro, Kota Semarang. Hujan disertai angin kencang membuat sebuah pohon di Banjarnegara tumbang hingga menimpa sebuah mobil. 6 dari 14 penumpang mobil mengalami luka-luka. Mobil pickup berwarna hitam ini ringsek nyaris tak berbentuk akibat tertimpa pohon tumbang di tengah jalan Desa Grogol, Kecamatan Pejawaran, Banjarnegara, Kamis pekan lalu. Akibat tertimpa pohon tumbang, 6 dari 14 penumpang mobil mengalami luka-luka. Para korban yang seluruhnya petani dilarikan ke Puskesmas Kejawar. Pohon tumbang terjadi saat hujan deras dan angin kencang menerpa wilayah Pejawaran. Angin kencang yang mengakibatkan pohon tumbang di Desa Genting, Kecamatan Pejawaran, dan menimpa sebuah mobil, dan di dalamnya ada penumpangnya ada 6 orang. Dan berdasarkan laporan dari petugas di lapangan menyampaikan bahwa dari ke-6 orang tersebut mengalami luka ringan. BPBD, tim relawan dan warga bergotong royong berupaya menyingkirkan batang pohon yang tumbang di tengah jalan. Akses jalan yang benar-benar tertutup sempat menimbulkan kemacetan di jalur Desa Grogol. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Hujan juga mengguyur wilayah Selo Boyolali semalaman hingga memicu bencana longsor di sejumlah titik. Bahkan 2 mobil pickup sampai masuk jurang karena terbawa material longsor di jalur Solo Selo Borobudur. Warga pengguna jalan yang melintasi jalan Solo Borobudur, tepatnya di kawasan objek wisata Selo, Desa Lencoh, Boyolali, Jumat pagi dikagetkan terjadinya tanah longsor yang menutup jalan. Longsoran tebing sempat menyapu 2 mobil pickup yang sedianya akan mengangkut pasir di Desa Jerakah hingga terperosok ke dalam jurang sedalam 20 meter. Namun kedua sopir pickup dinyatakan selamat. Petugas pun berupaya untuk menarik mobil pickup menggunakan beko. Longsornya tebing setinggi 15 meter membuat jalan raya Boyolali Magelang terputus. Kemacetan pun tak terhindarkan. Pengguna jalan sampai harus menunggu lebih dari 3 jam untuk bisa melintas. Sempat terjebak di sini, Mas? Ya, sempat, Pak. Berapa lama, Mas? Ini sekitar 3 jaman, Pak. Dari pulang dari Selo. Tapi kalau berangkat dari Selo kan ini longsornya baru kecil. Nah, saya pulang dari Selo itu longsornya udah nambah. Sama yang di dusun itu tadi sudah tertutup, Pak, longsor, Pak. Nggak bisa dilewati? Nggak bisa, total. Terpaksa nunggu? Nah, nunggu evakuasi, Pak. Terus ini rencananya gimana, Mas, kalau mau balik atau mau lanjut ini? Mau lanjut, Pak. Kan saya arah ke barat ya, Pak, ya. Arah Magelang, Pak. Sementara itu, sebagian pengendara lainnya memilih memutar balik dan mencari jalur lainnya. 1 unit alat berat milik BPBD Kabupaten Boyolali dikerahkan untuk menyingkirkan material longsor yang menutup jalan sepanjang 75 meter. Saat ini lalu lintas kendaraan tidak bisa bergerak, baik dari arah Solo ke Magelang atau Magelang ke Solo. Sehingga saat ini saya bersama tim reaksi cepat BPBD sedang melakukan evakuasi material longsoran untuk membuka akses jalan sehingga lalu lintas dapat berjalan normal kembali. Evakuasi material longsor berlangsung hingga Jumat siang. Bencana ini terjadi karena hujan deras yang mengguyur daerah Selo Kamis malam hingga Jumat pagi. Warga diminta waspada saat melintasi di jalur Selo Borobudur selama cuaca ekstrim karena longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Yulianto melaporkan dari Boyolali.
Hendak pergi berobat, seorang lansia asal Kedawung, Sragen malah kehilangan nyawa. Diduga korban hilang kendali saat mengendarai motor hingga terjatuh dan menabrak trotoar jalan. Soekarno, seorang lansia warga Kedawung, Sragen, Jumat pekan lalu menghembuskan nafas terakhirnya akibat mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Sragen Batu Jamus. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 9 pagi. Saat itu warga sekitar mendengar suara benturan keras dan saat dicek, Soekarno sudah tergeletak di bahu jalan. Saat hendak ditolong, lansia ini sudah meninggal dunia. Mendengar kumandang saya lari. Ternyata bapak ini sudah tergeletak sini, Pak. Berarti nabrak apa ini tadi, Pak? Ini apa ini? Trotoar ya? Trotoar. Itu bapaknya arahnya dari mana, Pak? Selatan, Pak. Selatan. Iya. Berarti oleng apa gimana? Oleng Oleng terus ke kanan ya? ke kanan. Ini gini. Dari keterangan keluarga korban, sebelum kecelakaan terjadi, korban memiliki keluhan akibat penyakit jantung yang diderita. Korban pun kemudian pamit kepada keluarga untuk pergi ke dokter memeriksakan keluhan yang ia rasakan. Diduga korban yang memang dalam kondisi tidak sehat, kehilangan kendali atas sepeda motor yang ia kendarai dan mengalami kecelakaan. Dari keterangan istrinya juga menjelaskan ke petugas yang turun TKP bahwa yang bersangkutan memiliki riwayat penyakit jantung dan pada saat terjadi kecelakaan sebelumnya yang bersangkutan mau berobat terkait dengan penyakitnya tersebut. Motor korban dibawa ke kantor Satlantas Polres Sragen, sementara jenazah dibawa ke rumah duka untuk selanjutnya dimakamkan. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Dibangun menahun dengan anggaran hingga 2 miliar rupiah lebih, Embung Giri Tirto di Kebumen tak juga berfungsi. Embung itu malah mangkrak dan tak memberi manfaat apapun. Padahal jika berfungsi, keberadaan embung bisa mengatasi masalah kekeringan di Desa Giri Tirto selama musim kemarau. Selintas tidak terlihat ada yang aneh pada embung yang berada di Desa Giri Tirto, Kecamatan Karanggayam, Kebumen ini. Namun sejak dibangun tahun 2018 lalu, embung ini tidak pernah bisa digunakan untuk kepentingan warga. Perangkat desa mengungkapkan proses pembangunan embung sudah bermasalah sejak awal. Sempat mangkrak 2 tahun, pembangunan embung dilanjutkan hingga selesai. Namun bukannya rampung, malah menimbulkan masalah baru, yaitu tanah longsor yang justru membahayakan warga. Dibangun tahun 2018, Terus mengalami kemangkrakan, dilanjutkan tahun 2020. Selesai tahun 2021. itu udah fungsi, Pak? Belum. Pas waktu itu sudah jadi 100%, selang berapa bulan, itu hujan terus-menerus. Akibatnya jebol dan sebagian banyak yang longsor. Setelah perbaikan, hujan jebol lagi. Setelah itu ada peninjauan dari ahli geologinya, Pak? Sudah pernah dari pihak UGM, sudah pernah. Sudah dicek. Hasilnya apa, Pak? Hasilnya ya perlu dikaji ulang. Warga Desa Giri Tirto pun kecewa. Embung seluas sekitar 1 hektar itu kini hanya teronggok tak berguna sama sekali. Padahal warga awalnya berharap embung bisa menjadi sumber air bagi pertanian dan perkebunan warga, serta sebagai cadangan air untuk konsumsi warga saat musim kemarau. Warga meminta pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Kebumen berkoordinasi untuk segera memperbaiki embung ini hingga bisa berfungsi seperti semestinya. Sangat-sangat kecewa lah. Kecewa ya. Jadi berarti harapan warga ini kan embung jadi itu mungkin dari pengairan apa kan bisa dimanfaatkan dengan masyarakat ya dengan baik gitu kan, terus kayak buat penanaman apa gitu kan, buah-buahan kata kayak gitu kan, pengairan gitu kan. Ternyata kan keadaan kayak seperti ini ya mau nggak mau kayak masyarakat itu ya harus diperbaiki lagi bagaimana lagi lah. Dari data yang dikumpulkan oleh perangkat Desa Giri Tirto, pembangunan embung Giri Tirto tahun 2018 gagal dan mangkrak karena kontraktor proyeknya tidak dibayar.
Dan pada tahun 2020 telah dialokasikan dana sebesar 2,5 miliar rupiah dari APBD untuk menyelesaikan embung tersebut. Anggaran itu dilelang dan dimenangkan oleh kontraktor yang berbeda dengan nilai kontrak sebesar 2,42 miliar rupiah. Wahyudiono melaporkan dari Kebumen.